Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah Nogo Sosro dan Sabu Inten untuk sobat semua. Salam bahagia dan sejahtera untuk Anda sekeluarga. Pada episode sebelumnya dikisahkan Manahan dan Bagus Handoko, atau yang nama aslinya adalah Maiso Jenar dan Aryo Saloko, dalam perjalanan perantauannya tiba di suatu desa yang bernama Desa Gedangan. Berbeda dengan desa-desa yang dilalui sebelumnya, Desa Gedangan menyimpan suatu misteri. Apa yang ingin dilakukan Maiso Jenar di desa tersebut? Mari simak bersama-sama. Manahan menoleh menurut arah tangan orang itu. Dilihatnya di sudut desa berdiri seorang yang bertubuh pendek, kokoh dengan urat-urat yang menonjol, namun matanya membayangkan kejernihan hatinya. Setelah mengucapkan terima kasih, segera Manahan dan Handoko berjalan ke arah orang bertubuh pendek itu. Dan kemudian dengan hormatnya Manahan bertanya, "Adakah Bapak ini lurah dari pedukuhan ini?" Orang itu menggelengkan kepalanya sambil menjawab, "Bukan Kisanak, aku bukan lurah di sini. Adakah kau punya keperluan dengan lurahku?" Manahan menganggukkan kepalanya. "Demikianlah, aku mempunyai sedikit keperluan." "Apakah keperluan itu?" tanya orang yang bertubuh pendek. Tiba-tiba saja setelah mengalami peristiwa itu, timbullah keinginan Manahan untuk mengetahui lebih banyak hal lagi. Karena itu timbul pula keinginan untuk bermalam. Maka kemudian kata Manahan, "Sebenarnya keperluanku hanyalah akan mohon izin untuk bermalam. Baram semalam dua, setelah aku berjalan beberapa hari terus-menerus tanpa istirahat." Orang yang bertubuh pendek itu mengernyitkan keningnya, kemudian ia bertanya pula, "Siapakah kalian berdua?" "Aku adalah seorang perantau dan bernama Manahan. Sedang anak ini adalah anakku bernama Handoko," jawab Manahan memperkenalkan diri. Dengan seksama orang itu mengamat-amati mereka berdua. Baru saat kemudian ia berkata, "Saat ini lurah kami sedang menerima beberapa orang tamu. Karena itu mungkin tak ada tempat lagi bagi kalian untuk bermalam di rumah lurah kami. Kalaupun tempat itu ada, pastilah lurah kami dengan terpaksa tidak akan mengizinkan kalian bermalam di sana." Manahan mengangguk perlahan-lahan. Ia menjadi semakin ingin untuk mengetahui lebih banyak lagi. Karena itu katanya, "Bukan maksudku untuk bermalam di rumah Pak Lurah. Meskipun aku ditempatkan di kandang kuda sekalipun, asal aku diizinkan bermalam untuk melepaskan lelah barang semalam dua malam, aku akan mengucapkan terima kasih." Orang yang bertubuh pendek serta bermata jernih itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Kemudian setelah berpikir sejenak, ia menjawab, "Menilik wajah-wajah kalian yang merah hitam terbakar terik matahari, serta menilik pakaian kalian, maka aku percaya bahwa kalian telah menempuh jarak yang sangat jauh. Maka adalah kewajiban kami untuk memberikan sekedar tempat melepaskan lelah bagi kalian berdua. Karena itu maka kalian akan aku bawa pulang ke rumahku. Di sana kalian dapat bermalam, sebab selain lurah di pedukuhan ini, aku pun termasuk orang yang harus membantu pekerjaannya." Jawaban itu membuat hati Manahan menjadi gembira. Karena itu segera ia mengangguk hormat. "Alangkah besar hati kami berdua atas izin sekaligus tempat yang disediakan untuk kami berdua. Tapi hendaknya kehadiran kami janganlah menambah kesibukan," katanya. Orang itu tersenyum sambil menggelengkan kepala. "Aku
Aku memang selalu sibuk, katanya. Jadi kehadiran Kisanak sama sekali tak mempengaruhi kesibukan itu. Memang sejak semula Manahan sudah mengira bahwa orang itu pasti seorang yang baik hati serta ramah. Ditilik dari sinar matanya yang jernih. Apalagi setelah Manahan bercakap-cakap sejenak, makin pastilah bahwa orang itu orang yang berbudi. Marilah Kisanak, kata orang itu, ikutlah ke pondokku dan kalian dapat beristirahat sepuas-puasnya. Maka kemudian ikutlah Manahan serta Bagus Handoko ke rumah orang yang bertubuh pendek, bermata jernih itu. Dan kemudian ketika mereka bercakap-cakap di sepanjang jalan, taulah Manahan bahwa orang itu adalah tangan kanan dari lurah mereka, namanya Wirodopo. Sebagai seorang kepercayaan kepala pedukuhan, rumah Wirodopo tidaklah begitu jauh dengan rumah lurahnya. Halamannya cukup luas, ditumbuhi berbagai macam pepohonan, serta dipagari oleh deretan pohon nyur yang berpuluh-puluh jumlahnya. Di pedukuhan yang kecil itu, rumah Wirodopo merupakan rumah yang cukup baik. Meskipun tidak begitu besar, beratap ijuk dan bertulang-tulang kayu. Di rumah itu pun Manahan mengalami pelayanan yang baik. Meskipun bagi Manahan dan Handoko hanya disediakan ruangan di bagian belakang rumah. Sebab menurut tangkapan Wirodopo, Manahan tidaklah lebih dari 2 ayah beranak yang pergi merantau untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Tapi kemudian sejak Manahan serta Handoko dipersilakan di ruang yang diperuntukkan bagi mereka, maka mereka tidak lagi bertemu dan bercakap-cakap dengan Wirodopo sampai malam, karena Wirodopo harus pergi ke lurahnya. Manahan dan Handoko yang setelah beberapa lama selalu tidur di tempat-tempat yang sama sekali tak menentu, dan sekarang mendapat tempat pembaringan yang selayaknya, segera membaringkan diri sejak gelap mulai turun. Tempat pembaringan yang tidak lebih dari sebuah balai-balai bambu serta tikar pandan yang dibentangkan di atas galar. Bagi Manahan serta Handoko pada saat itu dirasakan sebagai suatu pembaringan yang sangat baik. Karena itu pula maka belum lagi malam sampai seperempat bagian mereka telah tertidur lelap. Tetapi meskipun bagaimana nyenyaknya mereka tidur, namun telinga Manahan adalah telinga yang terlatih baik. Itulah sebabnya meskipun suara itu sangat perlahan-lahan, tetapi sudah cukup untuk membangunkannya. Manahan menjadi terkejut ketika mendengar seseorang berkata perlahan, "Di mana mereka tidur?" "Di ruang sebelah belakang, Tuan," jawab yang lain. Yang oleh Manahan suara itu dikenalnya yaitu suara Wirodopo. Kemudian terdengarlah beberapa orang melangkah mendekat ke ruang tidurnya. Mendengar langkah-langkah itu segera Manahan curiga. Karena itu ia pun segera bersiap-siap untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Tapi sampai sedemikian ia merasa masih belum perlu untuk membangunkan muridnya yang masih tidur dengan nyenyaknya. Sampai di muka pintu terdengarlah langkah-langkah itu berhenti, dan terdengarlah seseorang berbisik, "Kau yakin bahwa orang itu tak berbahaya?" "Tidak, Kakang Lurah, aku yakin bahwa orang itu hanyalah bagian dari orang-orang yang hidup berpindah-pindah, seperti burung yang selalu mencari tempat di mana ada makanan," terdengar Wirodopo menjawab. "Aku akan melihatnya," terdengar suara lain lagi. "Silakan Tuan," jawab Wirodopo. "Aku akan dapat mengetahui apakah dia orang berbahaya atau benar-benar orang-orang malas yang kerjanya mundar-mandir dari desa yang satu ke desa yang lain." Terdengar lagi suara itu, "Sebab aku tidak mau ada orang yang dapat mengganggu usahaku." Kembali terdengar Wirodopo menjawab, "Apa saja yang baik bagi Tuan." Kemudian terdengarlah langkah-langkah mereka semakin dekat dan
Dengan sekali dorong, pintu itu sudah terbuka. Dengan tangkasnya, salah seorang dari mereka meloncat masuk dan tiba-tiba saja di tangannya telah tergenggam sebilah pedang. Dalam sinar pelita yang remang-remang, berkilat-kilat cahayanya menyilaukan. Dengan suara yang keras, orang itu membentak, perantau malang, aku bunuh kau." Berbareng dengan itu, melekatlah ujung pedangnya di dada Manahan yang masih saja berbaring di balai-balai bambu. Mendengar orang itu berteriak, Bagus Handoko menjadi terkejut. Cepat ia dapat menguasai kesadarannya karena latihan-latihan berat yang pernah dijalaninya. Tapi demikian ia akan bergerak, terasalah pergelangannya dipijit oleh gurunya yang berbaring di sampingnya, sehingga dengan demikian ia mengurungkan niatnya meskipun ia sama sekali tidak tahu maksudnya. Bahkan kemudian ia melihat gurunya menggigil ketakutan dan dengan suara gemetar berkata, "Tuan, jangan, aku Tuan bunuh. Ampunilah aku yang tidak berdosa." Untuk beberapa saat, beberapa pasang mata memandanginya dengan seksama. Mereka terdiri seorang anak sebaya dengan Bagus Handoko yang kira-kira baru berumur 16 tahun. Dialah yang dengan geraknya yang lincah mengancam Manahan dengan pedangnya. Kemudian di sampingnya, sebelah menyebelah, berdiri dua orang yang lain lagi, terdiri dari Wirodopo dan seorang lagi yang disebutnya Kakang Lurah. Dialah kepala daerah Pedukuhan Gedangan. Kemudian terdengarlah anak yang memegang pedang itu berkata dengan nyaring, "Menyebutlah nama nenek moyangmu, sebab saat kematianmu telah datang." Handoko tidak tahu siapakah yang telah mengancam gurunya, juga orang-orang yang berdiri di dalam ruangan itu. Ia tidak habis herannya melihat sikap gurunya. Baginya lebih baik mati dengan tangan terentang daripada mati seperti seekor cacing yang sama sekali tak berdaya. Bukankah gurunya telah menuntunnya demikian dalam menghadapi lawan-lawannya? Tetapi sekarang gurunya sendiri bersikap sebagai seorang pengecut. Karena perasaan-perasaan yang berdesaan itulah Handoko menjadi gemetar. Bukan karena ketakutan, tetapi karena pergolaan dadanya yang tak tertahan. Hampir Handoko tak dapat menguasai dirinya ketika sekali lagi ia mendengar Manahan menjawab, "Ampun Tuan, ampun. Apakah dosaku? Maka Tuan akan membunuhku." Melihat sikap Manahan itu, Wirodopo mandangi wajah anak muda yang memegang pedang itu dengan sikap meminta untuk membebaskannya. Tetapi anak muda itu agaknya sama sekali tidak menaruh belas kasihan. Namun kemudian terdengarlah ia tertawa sambil berseru, "Apakah kerjamu berdua di sini?" Manahan nampak gugup mendengar pertanyaan itu, maka jawabannya gemetar, Aku tidak apa-apa, Tuan. Sungguh, aku tidak apa-apa." Sekali lagi anak muda itu tertawa, menyeringai, sedang ujung pedangnya masih saja melekat di dada Manahan. Saat kemudian terdengarlah ia berkata, "Kau datang pada saat yang tidak menguntungkan bagimu." Setelah itu ia merenung sejenak dan kemudian melanjutkan, "Kenapa kau pilih desa ini untuk bermalam?" "Aku tidak tahu," jawab Manahan gugup. Anak muda itu menarik napas panjang mendengar jawaban Manahan yang ketakutan itu. Kemudian tangannya yang megang pedang itu mengendor dan dengan nada yang merendahkan ia berkata, "Kalau di dunia ini dipenuhi oleh orang-orang macam itu, maka manusia ini tak ada bedanya dengan binatang-binatang melata yang mengais makanan dari dalam tanah tanpa dapat berbuat apa-apa." Kemudian ia membentak, orang-orang malang, kau harus menggerakkan tanganmu kalau kau ingin mengisi perutmu. Selama kau berada di sini, kau harus bekerja keras. Aku menjadi muak melihat kau menjual belas kasihan untuk mendapat makan. Karena itu besok pada saat matahari terbit, kau sudah harus datang ke rumah Bapak Lurah untuk menerima pekerjaan yang harus kau lakukan besok.
Sudah berkata demikian, anak muda itu segera menyarungkan pedangnya kembali, dan sekali lagi dengan pandangan yang menghina ia menggerutu. Seharusnya orang-orang macam itu wajib dimusnahkan, supaya dunia kita tidak kekurangan makanan. Setelah itu segera ia pun melangkah pergi, diikuti oleh kedua orang yang bertubuh kokoh kuat, berwajah seram. Serta lurah Pedukuhan itu tinggallah Wirodopo yang memandangi Manahan dengan perasaan welas. Tapi ketika ia akan berkata sesuatu, terdengarlah suara di luar. "Hei Wirodopo, apa yang kau kerjakan?" Wirodopo menyarungkan niatnya, lalu dengan cepatnya ia melangkah keluar. Bentar kemudian hilanglah langkah mereka ditelan oleh bunyi binatang malam. Demikian langkah mereka melentinglah Bagus Handoko dari tempat tidurnya, dan dengan kecepatan yang luar biasa ia sudah tegak berdiri di hadapan gurunya, seolah-olah ia ingin memperlihatkan ketangkasannya. Dengan mata yang memancarkan kemarahan dan gigi yang gemeretak, terdengar ia menggeram, "Bapak!" Setelah itu bibirnya sajalah yang gemetar, tapi tak ada kata-katanya yang meluncur keluar, meskipun di dalam dadanya berdesak-desakan berbagai macam perasaan yang akan dilahirkan, namun hanya satu kata itulah yang berhasil diucapkan. Tapi ia bertambah bingung dan tidak mengerti ketika dilihatnya gurunya masih saja berbaring dengan bibir yang tersenyum-senyum. Baru ketika ia melihat Handoko gemetar di hadapannya, ia berkata, "Duduklah Handoko." Tetapi Handoko masih saja tegak seperti patung. Suara gurunya itu tidak dengar oleh telinganya yang seperti mendesing-desing, sehingga Manahan terpaksa mengulangi lagi, "Duduklah Handoko." Dengan perasaan yang dipenuhi oleh teka-teki, Handoko kemudian duduk di samping gurunya. Namun terasa bahwa dadanya masih bergetar keras. "Tenanglah Handoko, tak ada yang perlu kau khawatirkan," sambung Manahan kemudian. "Tetapi," sahut Handoko tergagap, "tapi kenapa demikian?" Handoko menjadi semakin bingung. Ketika gurunya kemudian tertawa panjang, meskipun perlahan-lahan supaya tidak menimbulkan suara riuh. "Apa yang demikian?" tanya Manahan sambil tertawa. Handoko menjadi semakin bingung. Meskipun demikian ia menjawab, "Kenapa Bapak tadi menjadi demikian takut? Kalau Bapak tidak menahan aku, barangkali aku sanggup berbuat sesuatu untuk mengusir mereka. Ataupun kalau mereka adalah orang-orang sakti, bukankah lebih baik binasa daripada mereka hinakan sedemikian?" "Bagus, memang demikianlah seharusnya," potong Manahan. "Tapi kenapa aku tidak boleh berbuat demikian?" sambung Handoko, yang merasa mendapat kesempatan untuk menyatakan perasaannya. Maka mengalirlah kata-katanya seperti hujan yang dicurahkan dari langit. "Dan kenapa Bapak sama sekali tidak melakukan perlawanan? Malahan Bapak minta ampun kepada orang yang sama sekali tidak kenal. Bukankah kami tidak pernah berbuat kesalahan terhadap mereka? Sebab kami belum pernah bertemu sebelumnya." "Dan sudahlah Handoko," potong Manahan. "Tenanglah dan dengarkanlah kata-kataku seterusnya." Handoko menjadi terdiam. Ia mencoba untuk mendengarkan kata-kata gurunya dengan baik. "Handoko," kata Manahan kemudian, "aku percaya bahwa apa yang kau katakan itu dapat kau lakukan. Memang seharusnya kita berbuat demikian. Tapi untuk kali ini aku mempunyai pertimbangan lain. Pertimbangan pikiran yang kadang-kadang bertentangan dengan perasaan. Sebagai seorang laki-laki yang berhati jantan, seharusnya kita lawan setiap serangan dengan dada tengadah, apalagi penghinaan. Namun demikian, ada kalanya keadaan menuntut tanggapan yang lain atas penghinaan yang kita terima itu.
Karena pertimbangan-pertimbangan itulah, maka aku tidak melawan sama sekali ketika anak muda itu mengancamku dengan pedangnya. Tapi ya tidak sekedar mengancam, sahut Bagus Handoko. Bagaimana kalau pedang itu benar-benar ditusukkan kepada Bapak? Bukankah ia tidak berbuat demikian? Jawab Manahan sambil tersenyum. Dan hal itu aku ketahui dengan pasti. Ia hanya akan menggertak untuk mengetahui apakah aku memiliki kemampuan untuk melawan atau tidak. Ia hanya ingin mengetahui apakah kita memiliki ilmu tata perkelahian. Sekarang ternyata bahwa ia telah mendapat kesan bahwa kita adalah orang-orang yang malas, yang merantau dari satu desa ke desa lain untuk sekedar mendapat makanan. Bukankah dengan demikian kita mendapat keuntungan? Setelah diam sejenak, Manahan kemudian meneruskan, Handoko, sebenarnya aku ingin mengetahui apa yang mereka lakukan di sini tanpa kecurigaan apapun. Mendengar penjelasan itu, Handoko menundukkan kepalanya. Ia menjadi malu kepada dirinya sendiri atas kedergesa-gesaannya, apalagi ia telah terlanjur seolah-olah mengajari gurunya. Ternyata apa yang dilakukan gurunya adalah suatu cara untuk maksud-maksud tertentu. Sudahkah kau jelas, Handoko? Tanya Manahan. Handoko mengangguk perlahan. Sadarlah ia sekarang betapa banyak persoalan yang sama sekali tidak dipikirkannya, yang ternyata perlu untuk diketahuinya. Ternyata bahwa tidak semua persoalan harus diselesaikan dengan kekuatan dan kekerasan, tapi dapat diambil cara yang lain. Dengan demikian ternyata bahwa pandangan gurunya sangat jauh mendahuluinya. Nah, Handoko, marilah kita tidur kembali. Hari masih malam, tutuplah pintu itu, ajak Manahan sambil membaringkan dirinya kembali. Perlahan-lahan Handoko pun bangkit menutup pintu dan kemudian merebahkan dirinya di samping Manahan. Pikirannya sibuk menduga-duga siapakah orang-orang yang telah datang menjenguknya tadi. Dalam remang-remang cahaya pelita, ia tidak dapat memandang wajah mereka dengan jelas. Handoko, kata Manahan pelan, mulai besok kita akan mendapat pekerjaan baru. Aku tidak tahu apakah kira-kira yang harus kita kerjakan. Mudah-mudahan dengan demikian kita akan mengetahui siapakah mereka dan apakah maksud kedatangan mereka kemari. Tapi alangkah sombongnya anak muda itu, Bapak, gerutu Handoko. Manahan tertawa pendek lalu jawabnya, bukankah itu persoalan biasa? Anak-anak sebaya dengan kau memang sedang dalam taraf pergolakan. Mereka senang menunjukkan ketangkasan serta kelebihannya. Handoko tidak menjawab lagi. Ia merasa bahwa sebagian jawaban gurunya ditujukan pula kepadanya. Saat kemudian terdengarlah Manahan meneruskan, karena itu jiwa yang bergolak harus mendapat saluran yang sebaik-baiknya. Untuk itu perlu kesadaran akan keadaan diri sendiri serta keadaan yang melingkupinya. Seperti biasa, Handoko selalu mendengarkan nasihat gurunya baik-baik. Ia berjanji dalam hati bahwa ia akan berusaha untuk mentaatinya sejauh-jauh mungkin. Setelah itu Manahan tidak berkata-kata lagi. Kantuknya telah mulai menyerangnya kembali. Dan saat kemudian ia pun telah tertidur pula. Demikian pula Bagus Handoko. Ketika ayam jantan berkokok untuk kedua kalinya, kesadarannya pun mulai tenggelam dan ia pun tertidur kembali dengan penuh angan-angan di kepala. Pagi-pagi benar Manahan telah bangun. Segera Handoko dibangunkannya pula, sebab pada saat matahari terbit mereka harus sudah sampai di halaman kelurahan untuk menerima tugas-tugas yang akan diberikan oleh anak muda yang datang semalam.
Ketika mereka keluar dari ruang itu, mereka melihat Wirodopo sudah berdiri di pagar halaman. Agaknya ia pun baru bangun, maka ketika ia melihat Manan mendekati, ia pun berkata, mengingatkan, "Kisana, bukankah kau diwajibkan datang ke kelurahan pagi ini?" Manan mengangguk hormat sambil menjawab, "Benar Tuan, dan aku akan segera pergi." "Baik Kisana, bersiap-siaplah. Nanti kita pergi bersama. Sekarang mandilah. Aku pun akan membersihkan diri pula," kata Wirodopo sambil melangkah pergi.